Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur ya. Syukur alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat serta salam saya haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pagi ini kita bertemu di kuliah maternitas 1 ya, nanti di channel YouTube yang sudah saya siapkan. Nah, kebetulan untuk pertemuan kali ini ya, kita mulai dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan kaitannya dengan isu kesehatan reproduksi dengan konteks sosial budaya. Nah, ini nanti sebelum saya mulai untuk menjelaskan tentang materi ini, saya akan memberitahukan bahwa untuk di akhir dari perkuliahan ini nanti ada penugasan, jadi mohon untuk dapat dicermati dengan baik ya, khususnya tentang penjelasan materi kesehatan reproduksi konteks sosial budaya ya. Jadi ini nanti tugasnya adalah di tugas masing-masing individu ya, tugas kelompok. Nanti kelompoknya dapat dibentuk sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Jadi mohon untuk dapat dicermati. Nah, untuk pada pertemuan ini nanti kita bahas tentang isu ya, kesehatan reproduksi konteks sosial budaya. Mungkin teman-teman semua sudah pernah tahu nggih, sudah pernah mendengar tentang kesehatan reproduksi ya. Kesehatan reproduksi itu berarti membahasnya di sini bukan hanya perempuan saja tetapi juga laki-laki ya, yang kaitannya dengan kesehatan organ-organ reproduksi. Nah, sekarang yang akan kita bahas bukan secara fisik ya, tetapi bagaimana kita membahasnya dari kesehatan reproduksi namun dilihat dari konteks sosial budaya ya. Jadi nanti budaya-budaya apa saja yang sekiranya itu bersinggungan atau berkaitan dengan kesehatan reproduksi akan kita bahas di sini. Nah, salah satu contohnya karena Bu Yani ini orang Jawa, jadi saya akan membahas tentang budaya yang ada di Jawa, yaitu tentang syukuran mitoni ya, mitoni. Nah, syukuran mitoni di sini nanti teman-teman bisa cari banyak ya video di YouTube ya tentang mitoni. Jadi upacara 7 bulanan kehamilan ya. Namanya nuju bulan ya, nuju bulan. Ini acara syukuran ya. Metani jadi kegiatan upacara di sini untuk tujuannya demi kesehatan dan keselamatan ibu dan janin selama kehamilan ya, dan rasa syukur sampai usia usia 7 bulan kayak gitu. Nah, untuk mitoni di sini ada beberapa kegiatan ya. Kegiatannya kan mungkin teman-teman yang dari Jawa mungkin paham ya, atau dari luar Jawa juga tahu tentang kegiatan mitoni. Misalnya contohnya apa? Misalnya ganti baju ya, salik busono namanya. Ganti baju itu sampai 7 kali. Nah, terus kemudian ada upacara seperti siraman gitu ya, mandi. Terus kemudian ada potong janur dengan keris. Terus kemudian ada apa itu namanya ya? Menendang kendi, terus kemudian apa ya itu namanya, kelapa itu ya, saya lupa ya, nanti bisa dilihat sendiri videonya. Nah,
apakah di antara kegiatan-kegiatan yang ada di acara upacara adat itu ada maksud dan tujuan secara kesehatan apa enggak? Nah, ini tugas kita sebagai seorang perawat untuk bisa bisa menjelaskan kepada masyarakat tentang apakah dari tujuan dari kegiatan itu ada tujuan kesehatan apa enggak, ya. Mana yang sekiranya nanti itu bersifat sebenarnya untuk menunjukkan sebuah simbol ya, simbol kesehatan perlu kita jelaskan. Tapi sekiranya itu misalnya ternyata kegiatan itu ada beberapa ya poin dari kegiatan di sana ternyata ada unsur kurang bagus dengan kesehatan, maka kita harus bisa merubah atau bisa memberikan solusi untuk agar itu kegiatan itu walaupun tetap misalnya tetap berjalan, tetapi ada unsur kesehatannya. Karena kita tahu sendiri bahwa kalau hubungannya dengan budaya, kita tidak bisa langsung misalnya perawat, langsung terjun ke masyarakat dan mengubah itu ya. Jadi kita harus bisa trust ya bersama masyarakat. Nah, setelah kita tadi ya melihat contoh tentang kegiatan budaya yang hubungan dengan kesehatan reproduksi. Nah, sekarang hal apa saja sih yang mendasari kalau kita belajar tentang bahwa perawat itu juga penting belajar tentang budaya, ya. Ada beberapa hal. Yang pertama, multikultur dan nilai-nilai dalam keperawatan itu penting. Kita hidup di Indonesia, memiliki suku budaya yang berbeda-beda, dan ketika kita bekerja pun di lokasi yang berbeda-beda, misalnya orang luar Jawa bekerja di Jogja atau orang Jogja bekerja di luar Jawa. Nah, itu kita akan banyak menjumpai dengan aneka ragam budaya. Salah satu contohnya adalah bahasa saja sudah berbeda, kayak gitu. Ya. Nah, otomatis kita harus bisa memahami budaya mereka. Kita tidak boleh memaksakan. Misal contoh ya, saat ibu hamil mau melahirkan di ruang bersalin. Orang Jawa ketika merasakan nyeri, lembah manah, diam gitu ya, menahan, sabar. Terkadang kalau orang luar Jawa, misalnya ya, ini hanya contoh saja ya, karena mungkin salah satunya ada budaya yang bicara lantang kayak gitu, jadi keras ketika merasakan nyeri pun mungkin akan berteriak secara lantang gitu. Nah, itu misalnya kita sebagai tenaga kesehatan menjumpai itu, kita harus bisa memahami ternyata dia memang bukan orang Jawa. Nah, kita tidak boleh marah terhadap dia ketika dia merasakan nyeri, dia berteriak-teriak karena memang itu adalah kebiasaan ya di sana gitu ya. Jadi kita harus tetap menghormati. Nah, di samping itu hal yang mendasar adalah perkembangan iptek. Nah, dari perkembangan iptek sekarang kan dunia kesehatan semakin hari semakin maju ya, terutama apalagi sekarang sudah industri 4.0 ya, sudah kemajuan teknologi, alat-alat kesehatan ya semakin maju dan itu bisa menggeser ini ya penggunaan jasa manusia. Mungkin dulu besok-besok bisa digantikan dengan robot ya. Namun kita harus bisa mempertahankan human caring kita. Perawat itu adalah identik dengan caring, touch ya, sentuhan kita kepada pasien ya, rasa empati, sopan santun, rasa memahami terhadap kondisi pasien. Nah, itu beda kita terhadap robot ya, kayak gitu. Maka semakin seiring perkembangan iptek, kita harus semakin meningkatkan human caring kita terhadap pasien, sehingga kita pun seorang pasien akan tetap membutuhkan seorang perawat, karena human touch-nya itu, human caring-nya, perhatian kita ya. Terus hal yang mendasari lagi adalah pemahaman cultural care diversity dan universality dalam human caring. Ya,
tadi yang sudah saya jelaskan bahwa kita harus bisa paham tentang keragaman dan perbedaan ya, keragaman dan perbedaan budaya. Ya, budaya dan otomatis itu akan mempengaruhi terhadap human caring kita ya. Misalnya kalau kita merawat orang Jawa, kita tidak bisa menggunakan bahasa yang lantang gitu. Itu akan terasa menyakitkan di hati. Nah, beda kalau misalnya kita menemukan pasien yang dia memang sudah karakternya, suaranya keras lantang gitu. Nah, kita berlaku lembut juga mungkin sulit agak masuk terhadap pasien. Jadi kita harus bisa memahami ya terhadap budaya pasien. Yang keempat adalah tentang yang mendasari adalah transkultural nursing dalam pelayanan holistik dan komprehensif. Masih ingat holistik ya? Holistik itu artinya bahwa manusia itu unik ya, mengandung unsur psikososio, mengandung unsur yaitu humanistik, bio, psiko, sosial, kultural, ya, spiritual. Nah, itu di setiap manusia itu punya keunikan perbedaan pada itu ya. Bio, psiko, sosial, kultural dan spiritualnya. Nah, itu berbeda-beda. Nah, makanya perawat itu harus belajar tentang transkultural. Jadi misalnya perawat luar negeri ya, luar Jawa atau luar negeri, perawat luar negeri, dia untuk bisa bekerja di Indonesia, dia harus belajar tentang budaya Indonesia untuk bisa memahami dan trust kepada pasien. Nah, untuk pembelajaran ini secara umum ya, perkembangan kesehatan reproduksi dari tahun ke tahun menurut SDGs ya, lapor SDGs tentang kesehatan reproduksi, kehamilan, kelahiran, dan anak. Tahun 2015, kenapa kok kita semakin perhatian terhadap kesehatan reproduksi? Ini diawali yang pertama tahun 2015 ya. 303.000 wanita meninggal karena komplikasi kehamilan. 2017, 80% kelahiran bantuan oleh tenaga terampil masih 80%. Tadi sisanya masih ada tenaga yang kurang terampil yang dia menangani tentang kelahiran. Dan itu bisa berisiko terhadap mortalitas ibu, kematian ibu dan janin. 2018 kelahiran ibu remaja, 44 kelahiran, 1.000 usia 15-19 tahun. Jadi 2018 mulai terjadi pernikahan secara dini ya. Jadi usia-usia ibu itu usia-usia remaja, dan kita tahu sendiri secara maturitas organ reproduksi, jika dia di bawah kurang dari 19 tahun kan itu belum matur ya, perkembangannya secara sel-sel dari organ reproduksi kan belum matang gitu ya. Makanya dianjurkan pernikahan itu memang di atas usia 19 tahun kayak gitu. Nah, semakin tahun proses yang terjadinya komplikasi maupun mortalitas kepada ibu dan janin itu penyebabnya terkadang berbeda-beda ya. Ada yang dari 2015 itu adanya komplikasi ya. Mungkin karena minimnya teknologi di bidang kesehatan. Contohnya apa ya? Misalnya belum ada pemeriksaan deteksi dini tentang kelainan pada ibu hamil atau komplikasi kehamilan, sehingga menyebabkan itu tingkat kematian ibu juga semakin meningkat kayak gitu, ibu hamil ya. 2017 mungkin secara teknologi ada, tetapi ada yang dia percaya, golongannya percaya sama tidak tentang profesi tenaga kesehatan ya, apalagi sini terlibat dalam misalnya kaitannya turun temurun ya, budaya kembali. Kalau misalnya melahirkan itu kalau tidak dengan
orang terpercaya di masyarakat misalnya itu kurang mantep kayak gitu ya. Misalnya dukun ya, dukun yang belum diajari atau mungkin belum terampil belum mendapat sentuhan kesehatan ya, tenaga kesehatan. Nah, itu bisa berisiko juga terhadap mortalitas ibu hamil. 2018 ya, semakin tingginya, ini tadi sudah saya jelaskan ya, ibu hamil semakin ke tahun kesini kan pernikahan secara dini itu semakin agak tren ya. Pernikahan secara dini remaja itu tren. Ini di luar kesamping karena KTD ya, kami yang tidak diinginkan, tetapi menikah secara dini itu sudah menjadi tren saat ini. Nah, sekarang yang menjadi bahasan kesehatan reproduksi sekarang adalah 2020, yaitu di masa pandemi COVID-19 ya. COVID-19 di mana kita menghadapi perbedaan pola kesehatan bagi ibu hamil dan janinnya yang mungkin yang berisiko untuk bisa terpapar COVID-19. Nah, kita perawatannya sekarang sangat berbeda, terutama karena tidak hanya secara fisik saja, mungkin yang kita rawat bagi ibu yang saat ini tren kesehatan reproduksi adalah psikologis juga, karena rasa ketakutan ibu nanti hamil di masa pandemi bisa menyebabkan ledakan nggak bisa menyebabkan ini nggak janinnya sehat apa enggak, takut nanti terkena COVID apa tidak, kayak gitu. Itu yang menjadi kecemasan buat ibu sendiri. Dan juga bisa juga karena kemarin jadi awal-awal masa pandemi COVID itu banyak sekali di rumah sehingga terjadi ledakan kehamilan ya, karena minimnya penggunaan kontrasepsi. Nah, itu jadi meningkat di masa kehamilan, di masa pandemi, dan itu bisa memunculkan kecemasan tersendiri bagi ibu. Nah, ini perkembangan kesehatan reproduksi saat ini yang kita harus banyak pelajari ya. Nah, ini secara umum saja tentang kesehatan reproduksi. Berarti kalau konsep sehat itu kan sehat bukan hanya secara fisik ya, tetapi biopsikososial, kultural, dan spiritual itu juga harus sehat. Ya, maka untuk kesehatan reproduksi ini merupakan sehat menyangkut sistem fungsi proses reproduksi ya, baik secara fisik, bio, psikososial, kultural, dan spiritual. Nah, lahan garapan kesehatan reproduksi di sini nanti yang kita bahas bukan hanya ibu hamil saja ya, tetapi ada kesehatan ibu dan anak juga ya. Terus kemudian keluarga berencana, ini cocok sekali ketika di masa pandemi yang kemarin ya. Banyak tingkat kejadian ledakan kehamilan di masa pandemi karena penggunaan kontrasepsi yang kurang, dan juga mungkin nanti garapannya adalah ada persepsi yang tabu terhadap penggunaan kontrasepsi. Kesehatan reproduksi remaja ya, ini salah satunya adalah pernikahan remaja tadi, penanggulangan penyakit menular seksual. Nah, ini adalah garapan dari kesehatan reproduksi. Nah, isu dalam kesehatan reproduksi saat ini ada beberapa contoh isu yang mungkin beberapanya ada kaitannya dengan konteks sosial budaya, yaitu sexual health issues ya. Jadi isu kesehatan seksual, contohnya diskriminasi atau kekerasan pada perempuan, itu termasuk juga atau pelecehan seksual ya, diskriminasi gender ya, yang berakibat pada kekerasan seksual. Salah satu contohnya misalnya pada kasus disability ya, perempuan-perempuan dengan disability terkadang menjadi isu yang hangat untuk kesehatan reproduksi, karena kelemahan secara fisik dia atau mental dia menjadi sasaran diskriminasi terhadap seksual gitu.
itu ISUS-nya. Terus kemudian ada tentang ISUS antenatal, perinatal, dan postnatal newborn care ISUS. Contohnya di sini adalah ISUS-nya adalah kematian ibu melahirkan usia kurang dari 15 tahun. Jadi banyak ibu-ibu yang hamil di usia masih remaja, kurang dari 15 tahun. Dan ini juga bisa berdampak pada komplikasi kehamilan seperti anemia, infeksi, atau hipertensi. Nah, gitu. Ini menjadi ISUS ya. Terus kemudian ada yang ketiga tentang ISUS KTD, kehamilan tidak diinginkan, sehingga berisiko pada aborsi. Keempat, infeksi saluran reproduksi, ya. Jadi infeksi saluran reproduksi seperti ISUS HIV/AIDS, ibu HIV yang ingin hamil itu, ya. Terus kemudian sexual transmitted diseases, ya. Jadi kasus-kasus peningkatan ini ya, penyakit menular seksual, ya. Terus family planning, kontrasepsi. Habis itu ada ISUS kaitannya dengan seksual reproduksi, misalnya infertility, family planning, homoseksual ya, yang LGBT, ya, homoseksual. Itu kan dulu pernah menjadi ISUS ya, antara diperbolehkan sama enggak. Itu bagaimana dengan kesehatan reproduksinya agar terhindar dari penyakit menular seksual, yaitu HIV/AIDS. Kesehatan reproduksi di masa adaptasi kebiasaan baru, yaitu COVID-19. Nah, sekarang kita apa sih kaitannya dengan faktor sosial budaya lingkungan dalam masalah kesehatan reproduksi? Faktor budaya dan lingkungan dapat berupa praktek kebiasaan atau praktek tradisional berakibat pada kesehatan reproduksi, mitos banyak anak banyak rezeki, informasi tentang fungsi reproduksi yang membingungkan, ya. Jadi karena keterlibatan, sebenarnya kita tidak menyalahkan budaya atau kebudayaannya ya, tetapi adalah person yang melakukan praktek budaya yang sifatnya itu tidak mengarah ke kesehatan reproduksi. Yaitu yang akan kita bahas. Jadi kita tidak boleh menyalahkan budayanya. Nah, untuk salah satu mungkin sudah pernah dijelaskan di mata kuliah sebelumnya ya, di materi sebelumnya, bahwa ada seorang teoritis keperawatan yang membahas tentang budaya, yaitu dari Madeleine Leininger, ya. Ini dia membahas tentang transcultural nursing, ya, bahwa seorang perawat itu harus belajar tentang budaya dalam perawatannya. Nah, tujuan teorinya ini adalah memahami pentingnya keanekaragaman budaya dalam proses asuhan keperawatan untuk kondisi kesehatannya lebih baik. Nanti bisa dipelajari lebih banyak. Buka saja website tentang Madeleine Leininger transcultural nursing, itu banyak sekali ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Konsep utamanya di sini ya, untuk transcultural nursing itu bahwa area utama keperawatan berfokus pada analitik tentang keanekaragaman budaya, ya, dengan menghargai perilaku caring dalam asuhan keperawatan berhubungan dengan nilai, kepedulian, ekspresi, keyakinan, pola, perilaku sehat sakit. Jadi yang sudah saya jelaskan di awal bahwa ketika kita merawat seorang pasien, kita harus menghargai tentang budaya seseorang. Dan itu harus masuk di dalam perilaku kita, nilai-nilai perilaku kita, caring kita terhadap pasien. Ya, saling menghargai budaya orang lain itu ada di dalam perawatan, di asuhan keperawatan perawat ya. Tujuannya untuk apa sih kita harus melakukan transcultural nursing ini? Menemukan keragaman perawatan manusia dari sudut pandang sosial budaya. Ya. Jadi dengan kita sebenarnya ada keuntungan sendiri ya ketika kita mendapatkan seorang pasien dengan berbeda budaya. Nanti kita akan mendapatkan pola-pola perawatan terhadap mereka yang berbeda budaya. Misalnya orang tadi yang seperti contoh di awal ya, kita ketika merawat orang Jawa dengan orang luar Jawa, orang Jawa aja dah merawat orang Klaten,
ya dengan orang Jogja atau dengan Jawa Timur dengan orang Jogja itu berbeda, ya. Itu sudah dalam satu pulau, satu pulau Jawa ya, itu sudah berbeda sekali. Ya, dilihat dari bahasanya, bagaimana cara kita berbicara, ya, itu sudah sangat berbeda. Nah, ini tuh keuntungan kita. Jadi kita akan lebih banyak mengenal, lebih bisa berinovasi dalam memberikan intervensi kepada seseorang, ya. Dan kita bisa nanti keuntungan kita bekerja dimanapun itu juga sudah bisa beradaptasi, sudah bisa trust ke budaya orang lain. Nah, itu kalau kita menghadapi ya sudah bisa, artinya menghadapi pasien dengan berbeda-beda budaya. Berikutnya adalah dengan tujuannya bisa menemukan cara untuk memberikan perawatan yang tadi keragaman budaya sudah saya jelaskan ya. Yang ketiga dapat mempertahankan, mendapatkan kondisi sehat dan menghadapi kematian sesuai budaya masing-masing. Ya, jadi ini kaitannya dengan paliatif ya di bidang kesehatan reproduksi. Nah, selanjutnya, ini nanti tugas dari teman-teman ya. Jadi selama saya menjelaskan, mohon untuk dapat diperhatikan. Ya. Ini adalah model diagram Leininger, Sunrise Model, Sunrise Enabler. Ya. Ini adalah model pemberian asuhan keperawatan kepada pasien ya, kepada pasien. Pemberian asuhan keperawatan kepada pasien. Nah, ini berupa suatu kipas ya, makanya disebut sebagai sunrise. Ya, sunrise karena ini memberikan pencerahan bagaimana kita memberikan asuhan keperawatan ya ketika kita masuk ke area yang memiliki budaya yang berbeda dengan kita dan bagaimana cara kita tahap-tahapannya. Nah, nanti tugas teman-teman akan saya tugasnya adalah menemukan salah satu budaya, terus kemudian kita terapkan model sunrise ini terhadap budaya yang sudah kita analisis, kita temukan. Ya, saya akan mulai jelaskan. Untuk cultural care, ya, jadi model sunrise dari Leininger ini kita membacanya dari atas ya. Cultural care, perawatan budaya. Yang pertama, ketika kita masuk di dalam suatu wilayah yang budayanya berbeda terhadap kita, bagaimana kita akan mulai untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita mulai dari yang paling atas, yang coklat ini ya, coklat muda, atau warna apa ya ini ya, abu-abu ya, abu-abu. Nah, saat pertama yang harus kita lakukan, yaitu kita harus melihat cara pandang kita, dimensi kita, bahwa budaya, struktur budaya dan sosial itu berbeda-beda. Nah, itu harus kita pahami dulu di dalam konsep pemikiran kita, berbeda-beda. Bukan hanya dari praktiknya, mungkin cara pemahamannya juga berbeda. Nah, kalau sudah kita memahami bahwa praktek budaya itu berbeda, ya, sekarang kita mulai untuk melakukan pengkajian. Apa sih kita mulai pengkajian, mana sih yang menyebabkan atau yang berkaitan dengan budaya itu, kenapa membudaya selalu dilakukan ya, atau kenapa sih itu tetap berjalan ya, dan unsur apa saja sih yang sekiranya itu ada unsur kesehatan di situ tetapi masyarakat itu belum paham ya. Nah, ini kipas yang berwarna kuning ini adalah praktek unsur-unsur, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap budaya kesehatan seseorang ya, itu tetap berjalan, dipertahankan di dalam masyarakat tersebut. Yang pertama adalah faktor teknologi.
Ya, yang kedua faktor teknologi itu penggunaan ini ya, artinya mungkin penggunaan pengenalan alat kesehatan atau kepercayaan masyarakat terhadap alat-alat kesehatan itu ada di sini. Terus kemudian religius dan filosofi, ya kekuatan religius dan filosofi, ya yang mempengaruhi kenapa praktek budaya itu tetap dilaksanakan. Ya, yang ketiga adalah faktor kinship atau sosial faktor. Kinship itu adalah hubungan kekeluargaan ya, turun temurun gitu maksudnya. Nah, misalnya contohnya budaya apa ya, mitoni ya 7 bulan gitu, maka turun temurun akan melakukan budaya mitoni ya. Nah itu karena mungkin ada faktor dari sosial dan kinship. Terus ada faktor cultural value, belief, dan life way. Ya, jadi ada kepercayaan tersendiri terhadap budaya itu, bahwa itu misalnya membawa keselamatan buat ibu dan janin, maka tetap akan dilakukan. Dan itu sudah menjadi gaya hidup dari mereka. Ya, sudah menjadi kebiasaan. Ya, contohnya misalnya minum jamu saat hamil. Kalau tidak minum jamu, nah, tidak minum jamu, maka terasa kurang di masa-masa kehamilannya. Nanti kita lihat apakah praktek budaya tersebut ya, itu hal yang bagus untuk ibu dan janin apa enggak. Nah, nanti kita lihat. Terus faktor berikutnya adalah faktor politik dan legal. Ya, jadi ada kekuatan hukum, ya kekuatan hukum dan politik, misalnya contohnya ya, di wilayah saya Klaten itu ASI eksklusif cakupannya sangat bagus ya. Kenapa? Karena di sana ada peraturan sangat ketat, peraturan yang buat masyarakat kalau ASI eksklusif sangat penting. Nah, itu jadi peraturan itu yang mengikat untuk kita tenaga kesehatan maupun masyarakat untuk praktek ASI eksklusif wajib gitu. Nah, itu contoh ya. Jadi karena adanya suatu peraturan maka masyarakat itu harus melakukan. Contoh juga misalnya kalau di budaya misalnya ada adat kebiasaan itu dari tokoh masyarakat, orang penting mengharuskan praktek A, maka praktek itu harus dilakukan. Ya, ada faktor ekonomi, ya faktor ekonomi. Misalnya satu wilayah ya, ketika sudah lulus sekolah, misalnya sampai SMA, wajib anak-anak itu harus menikah ya, untuk menunjang perekonomian di dalam keluarga, misalnya kayak gitu. Nah, itu sudah terjadi terbiasa di dalam suatu wilayah, misalnya ada wilayah ya gitu. Makanya akan terjadi peningkatan pernikahan secara dini. Nah, itu harus kita kaji. Faktor edukasi ya, edukasi misalnya bagaimana tingkat pendidikan di sana, bagaimana pendidikan kesehatan yang sudah berjalan di sana, ya. Apakah masyarakat itu termasuk masyarakat dengan pendidikan yang modern atau konvensional? Artinya kalau modern itu bisa menerima informasi dari luar untuk kesehatan mereka. Kalau konvensional itu apa yang sudah informasi yang didapat sudah turun-temurun di sana itu sudah tetap dianut sampai sekarang dan sulit untuk bisa menerima informasi baru. Nah, faktor-faktor ini akan kita kaji nanti dalam pengkajian untuk asuhan keperawatan yang berbasis transkultural nursing. Nah, setelah kita melakukan pengkajian, kita harus melihat, menganalisis apakah dari faktor-faktor ini memiliki dampak, influence ya, influence terhadap care, expression, and pattern and practice. Ya, apakah faktor ini berdampak terhadap praktek dan pola masyarakat itu melakukan perawatan kesehatan pada ibu dan anak. Ya, ya misalnya tadi ya, kalau kebiasaan dari teman-teman kalau hamil itu harus minum jamu dan itu dilakukan dari anak keturunannya. Ya, kalau tidak dilakukan dianggap itu menentang dari tradisi keluarga, misalnya seperti itu. Nah, ataukah mungkin sudah
melakukan mitoni kayak gitu. Mitoni itu dia melakukan karena memang sudah menjadi tradisi di masyarakat tersebut, atau setiap 7 bulan harus ada mitoni, tetapi untuk kebiasaan mitoni itu sudah tahu praktek-praktek kesehatan. Nah, itu juga termasuk praktek dan pola perawatan kesehatannya ya. Nah, terus kemudian bagaimana setelah ketika ada praktek dan pola perawatan itu terhadap dampak, apakah menyebabkan dampak terhadap kesehatan secara holistik atau berdampak kepada kematian atau mungkin malah menjadi kesakitan, sakit kayak gitu ya dari budaya tersebut. Nah, dan itu fokusnya kepada siapa praktek budaya itu? Apakah kepada individu, keluarga, grup, komunitas, atau institusi yang terkait. Nah, dari situ nanti kita akan melihat setelah kita mengkaji ya, tadi setelah pengkajian kita analisis influence dampaknya, apa yang diakibatkan dari dampak itu, terus kemudian kita akan menganalisis kembali, melihat setelah melihat dari influence tadi, apakah dari praktek sosial budaya pada perawatan di masyarakat tersebut itu sudah termasuk kita lihat apakah masuk di dalam 3 ranah ini ya, generic folk care, jadi perawatan yang benar-benar murni tanpa sentuhan kesehatan sama sekali ya, gitu. Contohnya misalnya di dalam mitoni itu ada yang namanya menendang kendi, yaitu ya menendang kendi pakai kaki. Nah, pakai kaki dan itu kan bisa berisiko terhadap luka ya di kaki suami kayak gitu ya. Nah itu kalau misalnya ternyata itu berdampak enggak ke kesehatan, apakah mereka tahu untuk bagaimana mengurangi agar tidak terjadi luka, karena ternyata belum tahu, tetap itu dilakukan, itu masih dalam general folk care ya, masih ala murni, belum dapat sentuhan kesehatan. Atau mungkin sudah mendapat sentuhan nursing care praktik, sudah ada tenaga kesehatan di situ ya, misalnya tadi ya, misalnya penendang kendi bagaimana untuk mengurangi agar tidak luka, makanya kita menggunakan sepatu kayak gitu ya, agar tidak luka. Dan ataukah itu praktek itu sudah termasuk dalam profesional care cure praktek ya. Jadi budaya misalnya mitoni tetap dilakukan, tetapi masyarakat itu sudah tahu ternyata dari tradisi mitoni itu kegiatan-kegiatan itu sudah memiliki unsur kesehatan. Misalnya ya, kalau ganti baju ataupun mandi di kegiatan mitoni itu menunjukkan simbol kebersihan pada ibu hamil, ya gitu ya. Bahwa ibu hamil itu harus menjaga kebersihan. Nah, kalau masyarakat itu tahu dan itu dilaksanakan dengan tujuannya adalah memberikan simbol atau mendukung agar ibu hamil tetap bersih, itu tidak bermasalah. Itu namanya praktek sudah profesional. Jadi masyarakatnya sudah paham benar, dan kita ketika melaksanakan praktek budaya itu terlibat ya, sudah melibatkan tenaga kesehatan. Nah, kalau sudah kita analisis tentang praktek perawatan yang sudah dilaksanakan, sekarang kita mengambil keputusan transcultural decision atau action dan intervensi apa. Nah, intervensinya dalam bentuk ada 3 ini ya. Ada yang sifatnya cultural care prevention atau maintenance. Maintenance ini artinya dilanjutkan. Jadi misalnya kayak tadi ya, di mitoni itu ada kegiatan mandi ya, sama ganti baju, itu jika itu memang membawa kesehatan buat ibu, berarti itu tidak apa-apa dilakukan, karena kita tidak boleh ya datang langsung mengubah budaya orang lain, itu tidak boleh. Itu sangat bertentangan. Kalau sangat bertentangan, kita akan mendapatkan sanksi
norma di sana ya. Jadi tidak diperbolehkan. Ya, jadi kalau misalnya bawa unsur kesehatan, praktek itu kita lanjutkan. Tinggal kita promosikan ya ke masyarakat, agar masyarakat itu bisa tahu. Terus kemudian apakah intervensi yang kita berikan itu sifatnya accommodation atau negosiasi. Jadi kalau misalnya ternyata praktek budaya itu membawa hal yang sifatnya ini ya, bisa dirubah, contohnya tadi menendang kendi dengan kaki ya, itu bisa berisiko terhadap luka, maka kita negosiasi untuk menggantinya dengan sepatu. Tapi tetap menendang kendi tetapi dengan sepatu kayak gitu. Nah, itu namanya negosiasi, kita rubah. Tetap dilakukan tetapi ada satu sisi kita masukkan unsur kesehatan di situ. Atau enggak sifatnya cultural care, restructuring and restructuring ya. Restructuring. Jadi kita restructuring itu kita mengubah, jadi merombak. Misalnya ada misalnya melahirkan di masyarakat tersebut, ada kegiatan melahirkan dibantu oleh tenaga yang tidak terampil, tenaga yang tidak terampil, tidak profesional, dan itu sangat berisiko terhadap kematian ibu dan janin. Maka kita harus bisa masuk ke dalam wilayah tersebut dengan cara kegiatan itu tuh harus kita ubah ya, kita rubah bahwa tidak dibolehkan untuk melahirkan dengan tenaga yang tidak terampil atau tidak profesional kayak gitu. Nah, nanti teman-teman semua akan memilih mana praktek intervensi yang tepat untuk praktek budaya di masyarakat tersebut. Ya, sehingga dengan begitu kita akan memunculkan disebut sebagai cultural congruent care for health, well-being, and dying. Jadi akan menimbulkan keseimbangan budaya, perawatan budaya yang berbasis kesehatan, kesejahteraan, ya, gitu. Nah, berikutnya kalau sudah kita tahu tadi ya bagaimana memberikan asuhan keperawatan ya dengan model sunrise model, maka kita akan ini ya tadi sudah saya jelaskan tentang konsep utama transkulturalisasi, sudah saya jelaskan di awal ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini kenapa kok kita harus memahami tentang transkultural nursing, karena ada hak di situ, ada konteks hak ya, hak bagi ibu dan janin yang sudah saya jelaskan kemarin di konsep etik dan legal, bahwa kita memiliki hak otonomi untuk sejahtera, sehat ya selama hamil bagi ibu dan janinnya. Ini faktor yang berkaitan dengan praktek sosial kultural dalam kesehatan reproduksi, misalnya usia, pendidikan, occupation ya, status sosial di masyarakat atau keterampilan tenaga kesehatan, pendapatan seseorang, keyakinan, plus antibody level. Ya, ini seperti tadi hampir sama ya terhadap di sunrise model itu, di bagian faktor-faktor ya, ada tingkat pendidikan, usia misalnya, contohnya tenaga kesehatan yang masih muda gitu. Kenapa tidak misalnya tidak diperbolehkan di masyarakat tersebut untuk menolong persalinan karena dianggap masih muda, dianggap kalau muda itu istilahnya pengalamannya belum banyak, makanya masih praktek menggunakan tenaga yang kurang terampil di situ ya, karena usianya dianggap sudah tua, sudah pengalamannya sudah banyak kayak gitu ya. Nah, itu menjadi faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan sosial kultural. Nah, ini contoh-contoh isus ya, case pro yang terkait budaya, misalnya di sini adalah tentang ini ya, sunatan perempuan, ya tetesan namanya. Kalau dulu itu dengan lambang kunyit dimasukkan dalam klitoris, kemudian kunyitnya dipotong. Nah,
Nah, kita nanti misalnya ada kasus seperti ini, bagaimana kita praktek budayanya. Nah, kita bisa lakukan dengan menggunakan Sunrise model tadi ya. Kita kaji faktornya, terus kemudian bagaimana dampak terhadap kesehatan, dan itu termasuk dalam perawatan yang sudah nursing care, profesional, atau masih alami, artinya masyarakat tersebut belum paham. Nah, nanti kita memberi intervensinya apakah termasuk dalam maintenance, negosiasi, ataukah harus repartnering, harus mengubah. Misalnya kalau misalnya maintenance, ternyata tujuannya dengan adanya kunyit yang dimasukkan di klitoris itu membersihkan, karena kunyit mengandung antiseptik yang mungkin bisa membersihkan area. Nah, tapi syaratnya harus bagaimana? Kunyitnya harus dibersihkan, kayak gitu. Ya. Untuk ini pada anak-anak ya, anak-anak perempuan. Terus habis itu kalau misalnya itu tergolong apakah maintenance atau negosiasi, misalnya negosiasi apa? Ternyata itu nggak bagus kalau misalnya praktek seperti itu, bagaimana tetap sunatan perempuan dilakukan, tetesan dilakukan, tetapi media yang digunakan itu harus yang bersifat sehat. Contohnya kalau sekarang itu tetesan tetap dilakukan, tetapi di mana? Dilakukan di tenaga kesehatan. Nah, kunyitnya sekarang tidak menggunakan kunyit lagi, tetapi menggunakan betadin dan kasa, terus kemudian dibersihkan daerah genitalnya, itu sudah termasuk dalam tetesan, kayak gitu. Nah, itu contoh ya. Atau mungkin repartering, dirubah. Nah, kenapa kok dirubah? Ketika praktek budaya itu tetap bisa dilaksanakan, kenapa? Dan itu sifatnya bisa dirubah, maksudnya bisa dinegosiasi untuk masuk promosi kesehatan di situ. Jadi itu tetap dilakukan, tidak apa-apa, tidak harus itu tidak dilakukan tetesan atau sunatan perempuan. Nah, itu nanti contohnya kayak gitu ya untuk mengerjakan soalnya. Nah, ini contoh-contoh lagi, nanti bisa dibaca sendiri ya untuk ini di Minangkabau ya. Praktek sosial budaya untuk kesehatan reproduksi di sana. Nah, ini nilai praktek budaya, temuan, ada contoh-contoh temuan data. Ini di Gresik ya. Nah, ini untuk ini di luar negeri ya. Dan ini untuk wanita migran. Jadi ada praktek sosial budaya untuk wanita-wanita, misalnya masyarakat migran ya. Migran, imigrasi kayak gitu. Ini kaitannya dengan isu gender, masih ada diskriminasi mungkin karena bukan warga di situ, sehingga untuk memperoleh akses kesehatan reproduksi sangat minim kayak gitu ya. Normal kesehatan tradisional masih banyak dilakukan, proses dampak transisi rural urban ya. Misalnya dari orang desa ke kota yang awalnya begitu minimnya di desa ya, minimnya tentang informasi kesehatan, ketika di kota itu menjadi hal yang ketika menemukan pelayanan kesehatan yang sudah modern, itu menjadi hal baru buat mereka. Itu sudah namanya transisi budaya, transisi praktek budaya. Positif dan negatif, pembatasan peran sosial ya tadi ya, misalnya karena orang imigrasi beda bukan warga di situ sehingga akses untuk mendapatkan kesehatan dibatasi ya. Nah, ini adalah beberapa strategi untuk kita bisa masuk memberikan asuhan keperawatan di suatu wilayah tersebut ya. Misalnya yang langkah-langkahnya adalah melibatkan yang pertama klarifikasi hasil perilaku budaya. Ya, misalnya kita tadi ya bisa dengan menggunakan Sunrise model ya, kita kaji faktor apa saja yang menyebabkan perilaku budaya itu tetap dilaksanakan. Terus kemudian pendekatan dengan pemberian pelayanan kesehatan di komunitas tempat. Ya. Habis itu membangun kerjasama. Jadi kalau kita praktek budaya, misalnya kita masuk di suatu wilayah, kita orang asing ya, di situ kita tidak bisa langsung ke sana masuk memberikan promosi, enggak ya. Ya, nanti kita harus melalui misalnya perizinan dulu dari dinas. Ketika kita masuk di wilayah tersebut harus
mengenal observasi, mengenal wilayah tersebut, melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat, menjelaskan, baru kita, itu artinya membangun kerjasama ya. Baru ketika kita sudah membentuk kerjasama, terbentuk partnership, ya dengan tokoh masyarakat dulu, dengan pimpinan di situ, kita memberikan promosi bahwa itu promosi kesehatan itu penting, baru kita masuk ke warganya, gitu ya. Itu yang disebut sebagai young gatekeeper. Jadi kita membutuhkan kayak umpan umpan kiper ya, agar kita bisa masuk ke warga tersebut. Nah, ini hak-haknya bisa dibaca sendiri. Ini asuhan keperawatan untuk konteks sosial budaya. Nah, pengkajian ini berdasarkan tadi ya, Sunrise Model, diagnosa keperawatan. Jadi diagnosa keperawatan yang sering muncul ya biasanya kaitannya dengan gangguan komunikasi cara verbal. Jadi ketika kita memberikan asuhan kepada masyarakat tersebut tidak bisa dijalankan, itu biasanya karena perbedaan dari sisi komunikasi kita. Misalnya contohnya aja bahasa. Kita perawat orang Jawa ya, orang Jawa memberikan asuhan keperawatan kepada orang luar Jawa, bahasanya berbeda, itu juga tidak akan bisa sampai ya, kecuali kita belajar atau menggunakan bantuan orang lain yang dia fasih terhadap bahasa pasien tersebut. Itu sudah beda komunikasi. Gangguan interaksi sosial berhubungan dengan disorientasi sosial kultural ya. Ya, kita kenapa mereka semuanya misalnya ya tetap prakteknya tapi dijalankan, ternyata ketidakpahaman atau gangguan interaksi ya, interaksi di antara kita tenaga kesehatan maupun dengan masyarakat tersebut, atau antara tokoh-tokoh di sana gitu. Ketidakpatuhan dalam pengobatan berhubungan dengan sistem nilai yang diyakini. Ya, ini contoh-contoh diagnosanya. Nah, ini adalah langkah-langkah ketika kita mau memberikan intervensi yang tadi sudah dijelaskan di Sunrise Model ya. Ada cultural care preservation, maintenance, cultural care accommodation, negotiation, dan cultural care repartering atau rekonstruksi. Ini cara-caranya bagaimana kita misalnya mau bertindak sebagai maintenance, negosiasi, atau rekonstruksi. Nanti bisa ditanyakan ya di diskusi. Untuk evaluasinya, bahwa asuhan keperawatan transkultural dilakukan terhadap keberhasilan klien tentang mempertahankan budaya yang sesuai dengan kesehatan. Ya, jadi budaya itu tetap boleh dilakukan asalkan ada unsur kesehatannya. Mengurangi budaya klien yang tidak sesuai dengan kesehatan atau beradaptasi dengan budaya baru yang mungkin sangat bertentangan dengan budaya yang dimiliki klien. Ya, jadi misalnya budaya itu memang membawa tidak sama sekali praktek budaya yang tidak membawa sama kesehatan, ya harus kita repartering, artinya rekonstruksi, kita rubah ya. Walaupun itu sangat bertentangan demi kesehatan ibu dan janinnya. Melalui evaluasi dapat diketahui asuhan keperawatan yang sesuai dengan latar belakang budaya. Ya. Gitu. Nah, demikian untuk penjelasan dari saya tentang materi transkultural nursing. Nanti diskusi bisa dilakukan di WA group, dan untuk presensi validasi dilakukan di komen YouTube. Nah, untuk tugasnya nanti mahasiswa adalah berkelompok. Kelompok silahkan ditentukan dari kelas besar ini. Ada 5 kelompok ya, dan masing-masing kelompok adalah mencari praktek budaya seperti yang dicontoh di slide tadi. Ada beberapa budaya, tapi hindari menggunakan contoh yang sudah ada di dalam slide ya. Jadi cari yang lain, praktek budayanya, terus kemudian dibahas dalam satu kelompok, dibuat asuhan keperawatan berdasarkan Sunrise Model ya. Jadi itu nanti setiap kelompok berbeda, diketik ya.
makalah nanti dikumpulkan di e-learning yang sudah saya siapkan nanti. Ya, waktunya pengerjaannya ini maksimal dikumpulkan hari Sabtu. Ya, gitu. Demikian untuk penjelasan materi tentang kesehatan reproduksi dilihat dari konteks sosial budaya. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan. Semoga bermanfaat dan sehat selalu ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.